Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sudi Prayitno MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Tanpa berlama-lama, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Nisa Husniati Simhi dengan NIM S1R022121, Nur Afifi Al-Hakim dengan NIM S1R022081, Reski Fadilah dengan NIM S1R022086, dan yang terakhir Isyati Radiah dengan NIM S1R022056. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Yang kedua, tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Yang keempat, langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Dan yang terakhir, simulasi langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Yang pertama, definisi model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Mungkin teman-teman berpikir, mengapa sih harus ada berbagai model pembelajaran? Jadi, model pembelajaran ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan memungkinkan timbulnya ketertarikan siswa untuk mengikuti belajar dengan secara keseluruhan. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray atau yang sering dikenal dengan model pembelajaran TSTS merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kangan tahun 1990. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang definisi dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Di sini kami mengambil dua. Yang pertama, Huda. Menurut Huda, model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh gurunya. Yang kedua, menurut Suprijono, model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray merupakan model pembelajaran yang diawali dengan pembagian kelompok, kemudian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang telah diberikan oleh gurunya, selanjutnya bertukar hasil diskusi dengan kelompok lain, dan yang terakhir menyimpulkan hasil diskusi mereka. Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok belajar untuk membagikan hasil dan informasi mereka kepada kelompok lain. Yang kedua, tujuan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray atau yang dikenal dengan model pembelajaran TSTS bertujuan agar siswa memiliki keterampilan dalam bekerja sama tim yang baik, saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh gurunya, mampu memotivasi temannya untuk berhasil, dan mampu bertanggung jawab atas hasil diskusi mereka, serta saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray ini juga mengharapkan siswa untuk mendengarkan apa yang diutarakan oleh anggota kelompok lain yang menjadi tuan rumahnya ketika bertamu. Oleh karena itu, secara tidak langsung, siswa diminta untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok lain yang mampu menambah informasinya. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran TSTS atau to stay to stray. Kelebihannya yang pertama yaitu mengaktifkan kolaborasi. Salah satu kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu mengaktifkan kolaborasi atau kerjasama, di mana di sini siswa akan dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama yaitu kelompok stay akan tetap di tempat dan kelompok stray akan berkeliling untuk mencari informasi tambahan. Dengan adanya kolaborasi ini, siswa kelompok stay dan stray akan diharapkan dapat membangun interaksi
yang positif dan dapat meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua yaitu memperkuat keterampilan komunikasi. Dalam mengadaptasi model TSS ini, siswa diharapkan dapat berkomunikasi baik dengan antar siswa yang lain. Mereka perlu menukarkan informasi dengan berdiskusi atau bertanya. Dengan adanya interaksi ini, siswa diharapkan dapat memperkuat keterampilan dalam berkomunikasi dan dapat belajar dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Dalam model TSTS, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari materi dari berbagai sumber melalui diskusi dan pertukaran informasi antar kelompok. Siswa dapat memperluas wawasan mereka dan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang diajarkan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran TSTS ini yang pertama yaitu membutuhkan pengaturan yang tepat. Implementasi TSTS membutuhkan pengaturan yang tepat di dalam kelas. Kelas harus cukup luas dan terorganisir dengan baik agar dapat menjalankan pembagian kelompok stay dan stray dengan efektif. Jika pengaturan tidak memadai, model ini akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua yaitu mengharuskan guru mengelola waktu dengan baik. Dalam model TSTS, guru perlu mengelola waktu dengan baik untuk memastikan semua kelompok mendapatkan waktu yang cukup untuk proses pembelajaran. Jika tidak ada manajemen waktu yang tepat, ada kemungkinan bahwa satu kelompok mendominasi waktu diskusi, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan cukup waktu untuk berdiskusi. Yang ketiga yaitu sulit untuk siswa yang kurang aktif untuk model pembelajaran TSTS ini. Bagi siswa yang kurang aktif atau cenderung pasif dalam pembelajaran kelompok, model TSTS akan menimbulkan kesulitan. Mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk berdiskusi dan bekerja secara kelompok yang dapat mempengaruhi partisipasi dan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan model tipe to stay to tray, yang pertama, peserta didik bekerjasama dalam kelompok yang beranggota 4 orang. Yang kedua, guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. Yang ketiga, setelah dikerjakan, 2 orang dari masing-masing kelompok berkunjung ke kelompok yang lain. Yang keempat, 2 orang yang tinggal dalam kelompok ditugaskan untuk membagikan hasil dan informasi mereka ke tamu atau kelompok lain yang berkunjung. Yang kelima, tamu mohon undur diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuan dari kelompok lain. Yang terakhir dan yang keenam, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka, di mana pada tahap terakhir ini mereka mencocokkan atau membandingkan jawaban mereka dengan jawaban kelompok lain yang mereka kunjungi tadi untuk mereka diskusikan hasil akhir apa yang akan mereka ambil. Selanjutnya adapun tahapan-tahapan model tipe to stay to tray. Yang pertama, persiapan. Pada tahapan ini lebih ditunjukkan kepada gurunya. Persiapan gurunya itu berupa membuat sistem penilaian, membuat desain pembelajaran, serta menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa dalam satu kelas ke beberapa kelompok yang terdiri dari 4 anggota, yang dimana setiap anggotanya itu memiliki kecerdasan yang berbeda, ada yang kecerdasan yang tinggi sampai yang rendah. Yang kedua, presentasi guru. Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran dan menjelaskan materi pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, kegiatan kelompok. Nah, pada tahapan ini sama dengan langkah-langkah dalam menggunakan model tipe to stay to tray yang saya jelaskan sebelumnya. Tahapan keempat, formalisasi. Nah, pada tahapan ini setelah kelompok mencocokkan jawaban mereka dengan kelompok lain dan mereka mendapatkan dan menyimpulkan hasil akhirnya, sehingga salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk dikomunikasi atau didiskusikan bersama dalam satu kelas tersebut. Yang kelima, evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini dimana dia untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami materi dengan mode pembelajaran tipe to stay to tray, dengan memberikan kuis-kuis kepada masing-masing siswa yang berisi pertanyaan dari hasil pembelajaran tipe to stay to tray, dan yang mendapatkan nilai yang tertinggi akan diberikan apresiasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi langkah-langkah pembelajaran TSTS atau to stay to stray terhadap 24 sampai dengan 32 siswa. Sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan bahwa model pembelajaran TSTS ini termasuk model pembelajaran cooperative learning atau bahasanya to stay to stray itu artinya 2 tinggal 2 tamu. Pada model pembelajaran kali ini yaitu siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya mendiskusikan sebuah topik yang telah ditentukan atau dibagi oleh guru, dan setelah itu siswa dipisah atau dijadikan sebuah ruang, 2 orang untuk menjaga rumahnya yang nantinya akan kedatangan tamu dari kelompok lain untuk mencari ilmu. Nah, 2 anggota yang lain akan pergi mendatangkan kelompok yang lain sebagai tamu untuk mencari ilmu atau mencari tahu tentang topik pembahasan dari kelompok yang lain. Agar lebih paham, di sini saya akan menjelaskan simulasi langkah-langkah model pembelajaran TSTS terhadap 24 orang siswa. Yaitu yang langkah pertama, guru tentunya saat memasuki kelas menyapa siswa dan mengucap salam, lalu memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya, guru memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang akan dipelajari, dan setelah itu guru menentukan topik-topik permasalahan yang akan dibahas pada materi tersebut. Setelah itu, guru membagi kelompok menjadi 6 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Karena dalam hal ini kita mengambil simulasi terhadap 24 siswa, pada setiap kelompok mereka mendiskusikan topik permasalahan yang telah diberikan oleh guru, kemudian guru tersebut meminta pada setiap kelompok untuk menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah dan siapa yang akan menjadi tamu. Nah, langkah selanjutnya adalah guru meminta siswa yang menjadi tamu untuk berdiri, kemudian mencari rumah atau kelompok yang lain yang ingin mereka kunjungi. Sebelum itu, guru juga harus memberikan batas waktu pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan materi agar tidak terlalu lama dalam proses pembelajaran ini. Setelah merasa cukup, guru meminta siswa untuk berpindah kelompok dengan kelompok yang lain. Hal itu dilakukan berulang-ulang sampai semua tamu telah mengunjungi semua kelompok. Setelah itu, tamu kembali ke kelompok asal atau kelompok masing-masing, lalu mereka mendiskusikan apa hasil temuan dari para tamu yang berkunjung ke kelompok-kelompok yang lain atau ke rumah-rumah yang lain, kemudian dibahas dengan kelompok awalnya. Setelah itu, guru bisa memberikan beberapa contoh pertanyaan nih, di mana pertanyaan ini nantinya berguna untuk evaluasi. Selain itu, guru juga bisa meminta kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Mungkin seperti itu penjelasan simulasi dari model pembelajaran to stay. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama dan NIM-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak penyampaian materi kami dari awal hingga akhir. Izinkan saya selaku moderator ingin menyampaikan kata-kata keren dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat merubah dunia. Mari sama-sama kita membangun pendidikan Indonesia, karena kemajuan pendidikan ada di tangan kita. Pak Camat pergi ke Amerika. Ke Amerika hanya membawa celana. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.